بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita hadir di majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak bekal yang kita bawa dan tentu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas hal-hal yang terkait dengan sunnah wudu. Segala sesuatu perbuatan yang terkait dengan wudu yang dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Nah, pada pembahasan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa makruhatuhu al-israfu fil ma'. Makruhat itu artinya sesuatu yang dimakruhkan. Jadi di dalam Islam itu ada 5 hukum. Yang pertama ada yang disebut dengan wajib. Yang wajib ini harus kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak laksanakan, maka kita berdosa. Kalau kita tinggalkan yang wajib ini terkait dengan persoalan salat dan wudu kita, maka dianggap wudu dan salat kita tidak ada atau disebut dengan tidak sah. Yang kedua haram, lawan dari wajib. Kalau haram itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tentu dosa yang akan kita terima. Yang ketiga ada yang disebut dengan sunnah. Dalam bahasa fikih, istilah sunnah itu mencakup beberapa istilah. Ada yang disebut dengan mandub. Jadi kalau ada kata mandub itu artinya sunnah. Ada yang disebut dengan mustahab, itu artinya juga sunnah. Jadi ada 3 istilah yang maknanya sama. Mandub, mustahab, sunnah. Tapi kita biasanya menggunakan kata apa di sini? Sunnah. Kita pakai kata sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dianjurkan kita untuk melakukan yang sunnah sebagai tambahan investasi akhirat kita. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Waktu sholat sudah diikomatkan, sholat jamaah sudah mau dimulai, maka wudhu kita harus dipersingkat. Apa yang dipersingkat? Yang wajib, wajib saja. Yang wajib dalam wudhu apa aja Pak? Basuh muka. Tentu yang pertama niat ya. Basuh muka. Habis muka, kedua tangan sampai siku. Yang ketiga membasuh kepala. Yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Disunahkan sampai betis. Tetapi cukup kalau sampai mata kaki.
yang disebut mata kaki bersamaan dengan mata kaki. Bukan sampai mata kakinya, tapi bersama dengan mata kaki. Dianjurkan itu sampai betis, supaya nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ketahuan umat Nabi. Apa? Mukanya bersinar, kaki dan tangannya bersinar. Ini umat Rasulullah. Kenapa? Min atharil wudu, tanda dari wudu. Karena wudu ini adalah khusus buat umat Rasulullah. Ada enggak umat lain mau ibadah pakai wudu dulu? Tidak ada, cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, makruh, lawan dari sunnah. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan tidak apa-apa, dikebalikan dari sunnah. Tetapi dianjurkan yang makruh ditinggalin. Berarti konsekuensinya yang sunnah dilakuin, gitu maksudnya. Dan yang keempat, netral, enggak haram, enggak wajib, enggak makruh, enggak sunnah. Apa itu? Mubah. Netral dia. Makan itu mubah. Kalau kita enggak makan, misalnya, dosa enggak, Pak? Enggak, kecuali Anda mau mati nih. Mau makan nih, kalau enggak makan Anda bisa mati. Makan tuh, itu menjadi wajib tuh makan. Tapi dalam kondisi normal, saya dikasih kue nih, saya enggak makan, dosa ente Ustaz. Enggak boleh bilang dosa. Kenapa? Karena makan itu adalah mubah. Sama dengan mandi itu mubah. Tapi kalau niat makan kita untuk supaya kuat ibadah, maka itu dapat pahala tuh. Sama mandi kita niatnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Pagi-pagi kita udah mandi tuh, niatin. Misalnya, lalu kemudian kita pergi menuju masjid. Mandi kita itu dianggap mandi sunnah. Sementara mandi hukum asalnya itu adalah mubah. Nah, kenapa makruh itu penting kita harus tinggalkan? Kata makruh itu dari kata kariha yakrahu. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci itu makruh. Dalam hukum Islam, makruh itu meskipun dibenci, tetapi yang melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Tetapi dianjurkan untuk meninggalkan. Kenapa? Yang pertama, supaya kita tidak terjerumus kepada yang haram tuh. Ibaratnya lampu apa itu? Lampu kuning. Hati-hati ente nih. Kalau seandainya ente nggak berhenti nih, bisa lampu merah nih. Begitu maksudnya. Jadi tujuannya adalah supaya kita terjaga dari mendekati yang haram. Misalnya apa? Misalnya kalau kita wudu airnya boros banget itu. Kan banyak tuh anak-anak, apalagi tuh anak-anak itu. Kalau wudu dia seperti mandi tuh. Dia mainkan air. Nah, itu nggak boleh. Di dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang makruh. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, kenapa meninggalkan yang makruh? Untuk mencapai cinta Allah, cinta Rasulullah. Karena kalau kita ninggalin makruh berarti mengamalkan yang sunnah. Kalau kita mengamalkan yang sunnah berarti kita cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah berarti Allah cinta. Kalau Allah cinta, apapun yang ente mau pasti Allah kabulkan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita ini kan sering komplain sama Allah, ya Allah kenapa gue masih diberi begini terus nih? Padahal Allah memberikan dengan caranya. Bisa jadi ente nggak dikasih rizki dalam bentuk uang, tapi rizki dalam bentuk apa? Kesehatan. Apalagi ketenangan hidup, di rumah akur-akur sama istri, nggak ada persoalan. Itu rizki dari Allah. Dan berapa banyak orang yang diberikan uang yang melimpah, tapi hatinya nggak tenang tuh. Apa? Para koruptor tuh uangnya banyak, Pak. Para hakim misalnya gajinya luar biasa, tapi kok masih bisa korupsi. Itu tadi persoalan rakus, tamak terhadap kehidupan dunia. Itu bukan rizki, itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah memberikan seperti itu. Maka makruh harus ditinggalkan. Yang kedua, makruh itu bisa melatih kepekaan nurani kita yang boleh aja masih dilarang untuk dilaksanakan, apalagi yang haram. Maksudnya gitu. Makruh ini kan lampu kuning nih. Yang boleh, lampu kuning itu kan boleh. Yang boleh aja masih dilarang tuh
Apalagi yang haram, maksudnya gitu. Kenapa? Kalau kita ingin selamat, yang bersifat syubhat, remeng-remeng tuh tinggalin aja. Ini benar apa enggak ya? Udah tinggalin. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya meninggalkan yang makruh, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah? Kita belum bahas nih terkait dengan persoalan makruh dalam wudu, tapi filosofinya perlu kita pahami, Pak. Apa hikmah kalau kita ninggalin makruh? Banyak hikmahnya, Pak. Pertama apa? Tadi cinta Allah, mahabbatullah. Allah cinta sama orang itu. Kenapa? Karena dia mengamalkan sunnah Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia mengamalkan sunnahku. Barang siapa yang cinta kepadaku, Allah akan cinta kepadanya. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa terjaga tuh. Saya berikan contoh. Ada satu cerita nih, Imam Syafi'i rahimahullah. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini mazhabnya Syafi'i, dan juga ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Jadi satu ketika Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150 Hijrah atau Hijriyah, meninggal 204 Hijriyah. Kira-kira berapa tahun umurnya tuh? Lahir 150, 54 tahun. Masih muda, para ulama kita tuh muda meninggalnya. 54. Imam Nawawi aja kalau nggak salah umur 38 tahun meninggal. Berapa? 40-an ya? 45? Bukan 38? 40 lebih. Masih muda kan? Bapak umurnya berapa, Pak? 56. Kayaknya 70 nih. mungkin karena kejemur ya. Kejemur. Tapi 56 beda 3 tahun dengan saya, Pak. Berarti masih muda kan? Tapi para ulama-ulama kita matinya lebih cepat tuh. Kenapa? Ya, yang pertama Allah menghendaki. Yang kedua, kehidupannya barakah semua tuh. Imam Syafi'i berkah. Kenapa? Karena pendapat-pendapatnya itu kita amalkan tuh, dan dia dapat pahala terus menerus. Satu ketika Imam Syafi'i itu diundang makan oleh sahabatnya. Pada saat ketika hidangan itu disajikan, sang tuan rumah itu lalu kemudian menawarkan buah delima, ar-rumman. Dalam bahasa Arab disebut dengan rumman. Dan bedakan, Pak, rumman yang ada di Indonesia dengan rumman yang ada di wilayah Hijaz ya. Itu beda rasanya. Kalau kita biasanya delimanya nggak terlalu manis. Tapi kalau delima di daerah sana itu manis-manis itu. Saya pernah waktu haji itu saya minum jus delima, itu luar biasa enaknya. Maka delima itu disebut di dalam Al-Quran kata rumman. Ketika Imam Syafi'i ditawarkan buah delima segar itu, dia tanya, buah ini kau dapatkan dari mana? Kata orang itu, dia mengatakan dari hasil kebun wakaf milikku. Jadi ada kebun itu diwakafkan. Kalau wakaf berarti jadi milik publik, milik yang diwakif, pewakif mewakafkan ini berarti menjadi milik, bukan milik dia lagi tuh, tapi kebunnya dia nih diwakafkan. Apa kata Imam Syafi'i? Ketika Imam Syafi'i mendengar bahwa buah delima itu dari hasil wakaf, lalu dia nggak mau terima itu. Apa dia bilang? Kenapa engkau tidak beritahuku sebelumnya? Kalau misalnya aku tahu, aku tidak pernah memakan dan tidak boleh memakan hasil dari kebun wakaf itu. Dia nggak mau, Pak. Bayangkan Imam Syafi'i. Sama dengan masjid. Kalau ada benda-benda masjid itu hasil wakaf, jangan diambil, Pak. Kenapa? Itu punya masjid, bukan punya ente. Kecuali kalau seandainya karpet masjid nih dilelang nih, hasil uang lelang itu kemudian diberikan karpet lagi.
Yang lebih baru, bagus, boleh. Tapi kalau diambil bawa pulang, nggak boleh itu. Karena milik apa? Milik Allah. Sama dengan wakaf, itu menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i nggak mau tuh. Padahal kalau kita lihat itu sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh aja kan, kebun wakaf dia. Nah, meskipun di situ ada ikhtilaf para ulama. Nah, kita akan bahas terkait dengan apa yang dimakruhkan di dalam wudu. Makruhatul wudu. Makruh, sesuatu yang dimakruhkan di dalam persoalan wudu. Apa yang pertama kata penulis kitab ini? Al-israfu fil ma. Al-israf. Al-israf itu dari kata asrafa, yusrifu, israf. Maka muncul kata wala tusrifu. Apa artinya itu? Jangan kalian berlebihan. Wala tusrifu. Ini maksudnya adalah makruh pada saat wudu Anda berlebih-lebihan di dalam penggunaan air atau boros dalam penggunaan air. Meskipun boleh, tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena air itu adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak orang. Sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting jangan kita boroskan kepada sesuatu yang tidak punya manfaat. Maka kalau wudu ada keran itu, kerannya jangan terlalu gede, Pak. Kita kan main gedein aja tuh. Airnya muncrat-muncrat banyak itu. Kerannya kalau perlu dikasih setengah supaya air wudunya nggak keluar besar. Kenapa? Itu bisa menghemat air. Kalau air itu dihemat, maka air nggak akan cepat habis. Karena air juga sumber daya alam yang ada di dunia ini, di bawah tanah. Kalau seandainya disedot terus, habis nggak tuh? Bisa habis tuh. Makanya ada yang mengatakan Jakarta ini sekarang sepertinya udah turun, laut lebih tinggi nih. Kenapa? Karena air rembesan tanah itu sudah banyak digunakan oleh orang tuh. Apalagi hotel-hotel, gedung-gedung tinggi itu penggunaan airnya luar biasa itu. Sementara banyak gedung-gedung di Jakarta itu kan berat tuh, jadi turun tuh. Ibarat air di bawah nih Pak, udah banyak yang habis, kira-kira turun nggak tanahnya? Jadi turun tuh. Makanya hati-hati Pak. Kalau seandainya kita tidak hemat terhadap penggunaan air, bisa jadi seperti itu. Dan Islam udah ngajarin 14 abad yang lalu tuh, jangan boros dalam penggunaan air. Bahkan dalam ibadah nggak boleh. Maka kalau penggunaan air, gunakan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Dulu Umar bin Khattab itu pernah melihat ada seorang pemuda sedang berwudu. Tapi dia pada saat berwudu gunain airnya itu berlebihan banget. Pokoknya bahasanya itu airnya deras lah. Umar kemudian dekati orang itu, dia tegur. Wahai pemuda, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau boros dalam penggunaan air? Apa dia bilang? Wahai Amirul Mukminin, bukankah air ini suci? Enggak ada larangan sama sekali. Dan bukankah berwudu itu ibadah? Apa kata Umar? Memang air ini suci. Dan wudu ini adalah ibadah. Tapi ingat, pantaskah kita mensyukuri nikmat Allah dengan menyanyiakan air? Kalau seandainya air ini langka, apakah kau akan menyanyiakan air tersebut? Nah ini bisa kita katakan Umar bin Khattab saja menegur orang yang menggunakan air secara berlebihan dalam wudu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudu dia pakai cuma 1 mud air aja, nggak banyak tuh Pak. Kalau dia mandi janabah cuma 1 sok, ya bahasanya nggak banyak lah. Tidak seperti kita. Kalau mandi di kamar mandi itu sampai jam-jaman kadang-kadang tuh. Air itu seperti, Anda bisa bayangkan, apalagi perempuan ya, ulama itu. Airnya juga kadang-kadang kalau kita lihat boros sekali itu. Nah, maka kalau kita lihat ajaran Islam, nih, oleh Islam ngajarin dari dulu 14 abad yang lalu, itu udah ngajari kita harus hemat, jangan boros dalam penggunaan air. Ini menandakan bahwa Islam ini adalah agama yang luar biasa.
Yang kedua, yang dimakruhkan di dalam melaksanakan wudu adalah wa taqdimul yusra 'alal yumna. Takdim itu artinya mendahulukan. Maka muncul istilah jamak. Jamak apa, Pak? Takdim. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Kalau jamak takhir diakhirkan, jamak takdim didahulukan. Nah, ini kata takdim. Takdim itu mendahulukan. Mendahulukan apa? Al-yusra, yang kiri, yusra, kiri. Alal yumna, dari yang kanan. Dulu pertemuan sebelumnya kita bahas sunnah itu mendahulukan yang mana? Yang kanan daripada yang kiri. Ini mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Itu hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya bagusnya ditinggalkan. Meskipun kalau dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tangan itu, maka kata yumna, itu simbol kebaikan dan kemuliaan. Maka harus lebih didahulukan. Rasulullah ngajarkan kalau Anda melakukan sesuatu mulai dengan tangan kanan tuh. Makanya Nabi ngajari kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, semua dengan tangan kanan yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk, yang negatif kiri, misalnya cebok. Kalau Anda misalnya mau masuk ke WC, kaki yang mana dulu yang dipakai? Kaki kiri, karena dianggap WC itu adalah sesuatu yang kurang baik. Maksudnya apa? Di situ tempat berkumpulnya jin. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasul berdoa seperti itu? Karena di dalamnya banyak jin-jin perempuan dan laki-laki yang seringkali membisikkan tuh. Kalau kita dapat inspirasi di dalam WC lagi enak buang air besar sambil ngerokok lagi kan banyak gitu, sambil ngerokok. Tiba-tiba inspirasi, wah, hati-hati Pak, itu bisa jadi bisikan dari jin tuh. Makanya hati-hati. Dan karena itu maka di dalam toilet, di dalam WC jangan terlalu lama itu. Kalau perlu dipercepat. Nah, mendahulukan yang kiri dari yang kanan itu adalah sesuatu yang makruh. Kenapa? Sekali lagi, tangan kanan itu simbol kebaikan. Sesuatu yang baik maka dimulai dengan yang kanan, termasuk masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kadang-kala kita main masuk nggak tahu tuh kaki kanan atau kaki kiri, masuk aja tuh. Berhenti dulu di depan pintu masjid, lalu niatin. Niat. Apa niatnya Pak? Masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelah baca bismillah, baca selawat, baru baca doa itu. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu kasih sayangmu. Kenapa? Masjid memang tempat yang suci. Masjid itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul bilad indallah atau ilallah masajiduha. Masjid itu tempat di mana orang berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata masjid itu adalah tempat di mana orang merendahkan diri di hadapan Allah. Di situ apa? Kesombongan hilangkan, dunia hilangkan. Pada saat ketika Anda masuk ke dalam masjid, maka segala sesuatu yang bersifat duniawi itu ditinggalkan tuh. Taruh di pintu masjid, masuk. Disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam masjid dilarang tuh ngomong yang tidak bermanfaat. Di dalam masjid dilarang konflik tuh dan sebagainya tuh. Kenapa? Karena tempat untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Itu kalau kita pahami makna filosofisnya, kita nggak akan muncul perdebatan-perdebatan, apalagi sampai terjadi konflik di dalam masjid itu. Yang berikutnya, wan naqsu anits salas. Kurang dari 3 kalau membasuh. Kurang dari 3. Disunahkan berapa kali Pak? 3 kali. Berarti kalau kita tidak ngikuti sunnah berarti makruh tuh, maksudnya gitu. Kenapa 3?
Yang pertama bilangan ganjil, namanya witrun. Allah suka yang ganjil. Ganjil itu bukan aneh ya, tapi bilangannya bukan genap. 1, 3. Yang kedua, kenapa 3? Karena 3 itu adalah yang minimal dari yang banyak. Coba dalam bahasa Arab, 1 disebut dengan mufrad. Misalnya seperti contoh, rajulun, 1. Kalau 2 itu disebut dengan musanna, rajulani. Kalau kita enggak, di atas 1 jamak. Dong Indonesia. 2 dianggap udah jamak, tapi dalam bahasa Arab 2 belum jamak. Nanti lebih dari 2 namanya jamak tuh. Jamak itu artinya apa? Jamak itu artinya lebih dari 2. Dan yang minimal dari yang jamak itu 3. Makanya di atas 2 itu dianggap sudah jamak. Kita menggunakan kata 3 di dalam pembasuhan. Yang pertama itu mengatakan yang minimal dari yang banyak. Yang kedua yang ganjil dari yang banyak. Makanya di dalam fikih kita, ketika kita membasuh anggota badan kita, maka disunahkan tidak boleh, atau disunahkan itu membasuhnya sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Untuk apa? Yang pertama, kesempurnaan wudhu tuh. Kalau 1 belum tentu sempurna tuh, tapi kalau sampai 3 itu bisa membuat kesempurnaan di dalam wudhu kita. Yang berikutnya adalah waziyadatu 'alaiha min ghairi mauqufin. Apa itu ziyadah? Ziyadah itu artinya melebihi, tambahan. Min ghairi ma'in mauquf, melebihi basuhan yang wajib dengan air wakaf. Jadi airnya air wakaf nih. Seperti musola ini, airnya air wakaf nih. Ini musola wakaf bukan sih? Wakaf ya. Maka airnya air wakaf. Kalau Anda gunakan untuk kepentingan individu nggak boleh, Pak. Misalnya untuk kepentingan apa? Kontrakan nih, ambil airnya sini. Itu nggak boleh tuh, karena ini air wakaf tuh. Kecuali untuk kepentingan publik. Tahu apa kepentingan publik? Untuk kepentingan masyarakat boleh, selama itu tidak berlebihan. Kalau PDAM mati, saya buka buat semuanya. Boleh, untuk kepentingan publik. Yang dimaksud tuh kepentingan individu, itu nggak boleh. Tapi kalau air PDAM mati misalnya kan, ente nyari air kemana lagi? Ini yang hidup, ya udah nggak apa-apa. Itu kepentingan kemaslahatan publik, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau digunakan untuk kepentingan individu, maka itu nggak boleh, karena airnya adalah air wakaf. Dan ini dilarang keras. Jika menggunakan air wakaf untuk kelebihan yang tidak disyariatkan, hukumnya bisa haram. Ini termasuk air wakaf. Maka ketika Anda berwudu, jangan berlebih-lebihan. Itu maksudnya seperti itu. Faminhu haram, kata penulis kitab ini, itu hukumnya adalah haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadha al-wudu. Seperti inilah wudu yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuh? Seperti ini wudu. Artinya wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang sunnah-sunnah enggak ditinggalkan oleh Nabi. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Kata Nabi, barang siapa yang melebihi dari ini atau mengurangi dari ini, maka itu dianggap faqad asaa wa zalama. Maka orang tersebut telah melakukan keburukan, dan orang tersebut telah melakukan kesalahan, dan orang tersebut telah melakukan kezaliman. Maka kalau Anda wudu, jangan lebih dari 3. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Misalnya basuhannya nih, basuhannya berapa sih? Minimal 1. Tapi yang disunahkan berapa? 3. Lebih dari 3 boleh nggak? Jangan, Pak. Karena itu artinya israf. Bisa dianggap Anda berlebih-lebihan
pemboroskan terhadap air yang disiapkan oleh musola atau masjid, dan itu adalah air wakaf. Yang pertama dianggap salah. Faqad asa. Apa artinya? Yang dimaksud kalau Anda mengurangi dan melebihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dianggap Anda telah melakukan kesalahan. Maksudnya apa? Penyimpangan dalam ibadah. Kalau ibadah menyimpang, maka yang terjadi adalah bisa mengurangi nilai ibadah. Itu maksudnya. Ibadah nggak boleh ngarang. Ibadah nggak boleh ada kreasi, kecuali muamalah. Misalnya saya beri contoh, sholat subuh berapa rakaat Pak? 2. Itu Allah perintahkan 2. Boleh nggak saya tambah jadi 4? Nggak boleh. Mana yang lebih bagus, 2 atau 4? Nah, kalau bicara tentang jumlah, menurut logika kita mana lebih bagus? 4 Pak. Seperti ilustrasinya adalah gambarannya, mana yang lebih tinggi, 20, 50 ribu atau 100 ribu? 100 ribu. Kalau Anda diberikan pilihan 50 ribu atau 100 ribu, Anda pilih yang mana? 100 ribu. Berarti 100 ribu lebih baik daripada 50 dari jumlah. Tapi dalam ibadah nggak bisa begitu. Maghrib 3, udah 3. Anda nggak boleh tambah, nggak boleh kurangi. Gua kan masih sanggup. 3 itu masih kecil. Gua tambahin sampai 11. Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bersifat qat'i dalam bahasa usul fikih. Maksudnya apa qat'i? Udah pasti nggak bisa diubah-ubah. Itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Itu maksudnya gitu. Termasuk wudu, itu syariat. Kalau syariat maka dasarnya adalah petunjuk Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan tuh. Pertama Al-Quran sebutin yang dibasuh 4 anggota badan yang wajib. Lalu Rasulullah perjelas dengan yang sunnah. Lalu Rasulullah ceritakan tentang yang makruh. Nah kita, kata Nabi, kalau ente ingin ikuti yang benar, wa hakadzal wudu, inilah wudu yang sebenarnya, enggak ditambahi, enggak dikurangi. Misalnya apa? Kalau 3 kali basuhan, jangan sampai 4 atau 5, itu nambah tuh. Tapi jangan juga kurangi jadi 1, kecuali kalau dalam keadaan lidiki waqtin anis shalah. Kalau waktu sholatnya udah mepet. Kalau ente wudu itu, wudunya sampai yang sunnah dilaksanakan, ini sudah mulai mau masuk sholat jamaah, maka dipersingkat. Maksudnya apa? Yang wajib-wajib aja yang dilakukan. Karena kondisinya bukan kondisi normal. Kalau kondisi normal, maka yang sunnah harus dilaksanakan. Yang kedua, kalau kita tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah tadi itu, faqad dzalama, dianggap Anda telah melakukan kezaliman. Apa itu zalim? Zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Misalnya apa? Zalim itu Anda seharusnya menempatkan sesuatu di tempatnya nih, tetapi Anda tidak tempatkan di tempatnya. Itu disebut dengan zalim tuh. Atau yang disebut dengan zalim dalam bahasa Arab itu melampaui batas atau melanggar yang sudah ditetapkan, tuh zalim tuh. Maka kalau seandainya Nabi mengatakan faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama, barang siapa yang menambahkan daripada ini atau mengurangi dari ketentuan ini, kata Nabi, dia telah melakukan kesalahan, dia telah melakukan kezaliman. Maka orang yang menambah melebihi dari apa yang diajarkan Rasulullah atau mengurangi dari apa yang ditetapkan Rasulullah, dia telah melanggar batas syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti melanggar hak Allah. Kalau melanggar hak Allah, itu bisa berimplikasi serius terhadap orang itu. Itu maksudnya. Maka kalau kita simpulkan dari apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yang makruh itu kalau bisa kita tinggalkan. Meskipun dalam fikih kalau kita lakukan itu tidak berkonsekuensi dosa, tetapi enggak etis, tidak mengikuti sunnah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah mengikuti
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di sini diceritakan tentang satu kisah di dalam kitab ini. Kita bacakanlah, masih ada waktu berapa menit nih? Ini jam berapa Isya ya? Hah? Oh, 8 masih ada, masih bisa dicerita. Ada satu cerita diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab ini. Wa haka Syekhu Mu'inuddin Hasan As-Sijzi. Ada seorang ulama namanya Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sijzi, dia menceritakan annahu kana ma'a Syekhi Ajal Siraji yauman. Dia bilang, saya pernah bersama dengan Syekh Ajal Siraji satu ketika. Fahadara waktu salat. Pada saat ketika saya bersama beliau, tiba-tiba datanglah waktu salat. Fajaddada asy-Syaikhu Ajal Siraji al-wudu. Syekh Ajal Siraji ini lalu kemudian memperbaharui wuduknya. Jadi kalau kita udah ada wuduk nih Pak, datang waktu sholat, 2, boleh enggak wudhu lagi karena masih ada wudhu, atau yang bagus itu memperbaharui wudhu, dapat pahala lagi tuh. Nah, Syekh Ajal Siraji dia perbaharui wudhunya. Wasaha an takhlilil asabi. Pada saat dia memperbaharui wudhunya, dia lupa itu. Lupa apa? Yang sunnah. Apa yang sunnah? Tahlilil asabi. Ini jari jemarinya kan ada celah di sini nih. Dia lupa, dia basuh. Maksudnya enggak dibersihkan. Enggak, dia masukkan jarinya untuk membersihkan celah-celah ini. Kadang-kadang kita lupa kan, Pak ya? Biasanya kan lupa kan? Tangan aja, enggak begini kita. Biasanya kan kita bersihkan tuh. Dia lupa ini. Wasaha, saat itu lupa. Dari kata saha muncul kata sahwi. Sujud, sahwi itu. Sujud lupa. Fahata fahatifun. Tiba-tiba ada orang yang ngomong tuh. Hatif itu seperti orang telepon, ada suara tapi nggak ada orangnya. Maka disebut dengan hatif, telepon. Kalau Bapak telepon, ada suaranya nggak? Orangnya? Nggak ada, itu namanya hatif. Fahata fahatif. Ya Ajal, ada suara Pak. Tapi nggak ketahuan orangnya mana. Wahai Ajal, tadda'i mahabbata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengaku cinta kepada Nabi. Wa takunu min ummati, engkau mengaku menjadi umat Nabi. Wa tatruku sunnatan min sunani, tapi kau tinggalkan sunnah dari sunnah nabimu. Bagaimana kita ngaku umat Nabi tapi yang sunnah kita tinggalin? Kira-kira pengakuan itu dianggap palsu tuh. Ente ngaku sama istri ente cinta, tapi nggak mau berkorban. Cintanya cinta apa Pak? Cinta palsu itu. Kalau kita cinta sama seseorang, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang itu. Itu namanya cinta. Sama kalau kita ngaku cinta Nabi, maka yang diajarkan oleh Nabi itu dilaksanakan. Maka muncul tuh kalimat. Dari suara yang tidak jelas, siapa yang ngomong? Yang mengatakan, ya Ajal, engkau ngaku sebagai umat Nabi dan mencintai Nabi, tapi kau tinggalkan sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fahalafa Syekh Ajal. Syekh Ajal ini lalu bersumpah, halafa, bersumpah. Apa sumpahnya? La atruku sunnatan min sunanihi alaihi salatu wassalam min waqtina hadha ila waqtil maut. Saya bersumpah tidak akan meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah dari waktu ini sampai waktu saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bersumpah seperti itu karena ada suara itu. Wa qala Syekhu Mu'inuddin, lalu kemudian Syekh Mu'inuddin yang bercerita, yang dia bersama dengan Syekh Ajal itu, dia mengatakan, kuntu idza ra'aitu Syekh Ajal ra'aituhu ka'annahu yanam. Saya apabila melihat Syekh Ajal itu, saya lihat dia seolah-olah dia tidur. Fasa'altuhu anhu, lalu saya tanya sama dia, faqala anna min dzalikal waqtil ladzi
nasitu takhlilal asabi ila hadzal waqti fil hirah. Kaifa ulaki bihadzal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, saya ketika ditanya oleh orang itu, pada saat itu, saat dimana saya lupa takhlilal asabi, ini memasukkan jari jemari di jari-jari saya di celah-celah itu. Kok bisa saya lupa? Saya ini bingung. Kok bisa saya lupa? Kaifa ulaki bihadzal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, Pak. Kita kadangkala yang sunnah-sunnah kita tinggalin biasa-biasa aja, Pak, kita. Kayak nggak ada masalah kan? Tuh. Tapi para ulama-ulama kita yang sunnah dia tinggalkan dan dia lupa meninggalkan itu. Sampai seperti itu tingkat kesedihannya. Makanya nggak pantas kalau kita mencela para ulama. Ente siapa dibandingkan dengan mereka? Pertama apa? Ilmunya. Yang kedua kesalehannya. Yang ketiga kecintaannya kepada Rasulullah dan kecintaannya kepada Allah itu luar biasa. Apalagi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Ini masih cerita yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari terkait dengan persoalan kesunahan dan sesuatu yang dimakruhkan dalam wudu. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.